Halo para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi, mudah-mudahan sehat walafiat dalam kondisi COVID yang semakin marak di mana-mana. Nah, malam ini kita masih bersama channel kesayangan Anda, Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Apa yang akan kita bagi pengetahuan malam ini? Kita bersama narasumber Bapak Doni Kusuma MED. Beliau adalah tokoh pendidikan, pengamat pendidikan, praktisi, dan juga tokoh pendidikan karakter. Banyak buku yang dihasilkan dari beliau, seri pendidikan karakter. Anda bisa melihat di berbagai toko-toko buku, penerbit, dan sebagainya. Nah, kita sapa dulu, tapi sebelum menyapa, saya mengingatkan bahwa saudara supaya klik subscribe dan klik lonceng supaya tetap mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id. Halo Pak Doni, selamat malam Pak Doni. Selamat malam Pak Yanto. Wah, selamat malam juga untuk para pemirsa Suyanto.id ini di seluruh Indonesia ya, bahkan di seluruh dunia ya Pak Yanto ya. Insya Allah. Konsekuensinya, memang zaman digital walaupun kecil-kecil pasti ke seluruh dunia Pak Doni. Iya betul. Ya, kita sudah rame-rame pendidikan diurus oleh para milenial Pak Doni, dan akhir-akhir ini kita memiliki rumor bahwa memang BSNP itu akan tiada berdasarkan PP 57 ataupun dengan peraturan Presiden nomor 62 yang barusan keluar itu. Apa sih Pak Doni sebetulnya fungsi standar nasional pendidikan? Kalau ada untuk apa? Kalau tidak ada bahayanya apa Pak Doni? Pak Doni? Ya. Baik Pak Yanto, wah ini pertanyaan yang sangat fundamental ya sebenarnya. Jadi standar nasional pendidikan ini fungsinya seperti apa gitu ya. Kita tahu Pak Yanto di Indonesia ini situasinya itu sangat beragam ya. Kondisi pendidikan kita itu sangat beragam dari Sabang sampai Merauke berbeda. Bahkan disparitas perbedaan kualitas dan akses itu sangat tinggi Pak Yanto. Oke. Ya, jadi pentingnya standar ini adalah untuk membantu mengangkat naik daerah-daerah yang belum memenuhi standar itu dengan bantuan tentu saja penanggung jawabnya ya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah supaya mereka naik kelas. Lalu kemudian yang sudah naik kelas diberi kemerdekaan untuk meningkatkan kualitasnya Pak Yanto. Karena di dalam Undang-Undang nomor 20 tentang tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, standar nasional pendidikan itu adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh Indonesia. Jadi di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi ini sebenarnya minimum kriteria yang memang wajib ada, wajib disediakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai perwakilan kehadiran negara, begitu Pak. Karena negara itu kan melindungi hak pendidikan rakyat Indonesia. Nah, ini dilindungi di dalam apa yang disebut standar nasional pendidikan ini Pak Yanto. Jadi coba dibayangkan kalau tidak ada standar, tentu saja akan bermasalah sekali Pak Yanto. Masing-masing daerah itu disparitasnya akan tinggi, yang tertinggal akan semakin tertinggal, tidak ada mekanisme evaluasi dan mekanisme untuk pengembangan, sementara yang maju akan maju. Maka nanti keadilan sosial itu tidak akan pernah terwujud, terutama dalam akses pendidikan Pak Yanto. Ya. Itu secara umum ya gambaran tentang standar nasional pendidikan itu Pak Yanto. Ya, padahal kan ada rumor bahwa, bukan rumor, memang sudah jelas ya, pendidikan ini akan dikelola tanpa standar. Mungkin standarnya adalah open standard. Saya kira ini kan merupakan bahaya ya Pak Doni, sebagaimana disampaikan Pak Doni tadi. Karena tidak ada
gauge atau apa rambu-rambu ketika kita mau mengevaluasi. Nah, ke depan bagaimana Pak Doni ini? Kalau standarnya nggak ada, tapi tetap mengadakan evaluasi, misalkan aja AN juga akan dilaksanakan. Itu apa kira-kira yang akan digunakan untuk mengukur apakah keberhasilan pendidikan tercapai? Padahal ada keluhan Pak Doni, mengapa kita selalu mengukur? Sudah jelas kualitasnya rendah. Mengapa kita tidak memperbaiki yang sudah jelas-jelas rendah itu? Gimana Pak Doni? Ya, terhadap pernyataan bahwa sebagian kalangan mungkin menyatakan bahwa pendidikan nasional kita tidak akan dikelola berdasarkan standar, mungkin itu perlu diklarifikasi ya Pak Yanto menurut saya. Karena sampai saat ini Undang-Undang Sisdiknas itu belum direvisi. Dan di pasal 35 Undang-Undang Sisdiknas itu jelas dinyatakan bahwa pendidikan nasional kita ini kan berdasarkan standar, dan di situ ada 8 standar ya, standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan. Dan ini harus ditingkatkan kan pelan-pelan Pak Yanto. Dan di dalam peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan itu juga masih ada kok standar itu Pak Yanto. Artinya sebenarnya yang kalau misalkan saya tidak tahu, mungkin pernah Mas Menteri mengatakan ini pendidikan kita akan diatur tanpa standar itu ya. Tetapi faktanya, fakta hukumnya enggak Pak Yanto kalau saya lihat. Jadi fakta hukumnya masih memakai standar Pak. Wong di peraturan pemerintahnya tentang standar nasional pendidikan juga masih ada nih Pak Yanto gitu. Oke. Iya. Lalu menurut pengamatan Pak Doni, standar yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sisdiknas dan juga lembaganya yang membuat standar yaitu BSNP, perjalanannya BSNP gimana Pak Doni? Menurut Pak Doni, sehingga standar itu dibuat, bisa diberlakukan dan bisa kerjasama dengan kementerian. Gimana menurut Pak Doni peta perjalanan BSNP itu? Iya, kalau kita lihat dari sisi sejak awal ya, mulai dari Undang-Undang Sisdiknas itu diberlakukan, lalu pasal 35 itu mengamanatkan adanya standar nasional pendidikan, dan standar nasional pendidikan ini kan dipergunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, lalu pengembangan tenaga kependidikan, juga pengembangan sarana prasarana, pengelolaan dan pembiayaan. Lalu di dalam Undang-Undang Sisdiknas juga diamanatkan sebenarnya Pak Yanto bahwa pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporannya atau pencapaiannya secara nasional itu dilaksanakan oleh ini yang penting, oleh suatu badan standarisasi, penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan. Nah, ketentuan mengenai standar nasional pendidikan yang kalau di dalam pasal 35 itu dimaksud pasal 1, 2 dan 3 berarti yang diatur itu terkait juga badan standar. Itu seharusnya diatur di dalam peraturan pemerintah Pak Yanto. Ya. Nah ini tampaknya peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan yang menggantikan PP 19 dan turunannya, itu tampaknya ada pergeseran dan perubahan Pak Yanto. Karena di dalam PP 19, PP itu kan turunan dari Undang-Undang Sisdiknas ya Pak Yanto ya. Nah, maka di PP 19 dan turunannya itu memang diatur Pak Yanto. Jadi diatur adanya sebuah badan, maka yang diberi nama dengan nomenklatur Badan Standar Nasional Pendidikan. Itu. Jadi ada badan yang mengatur. Lalu kemudian definisi, deskripsi tentang badan ini juga ada. Artinya badan ini badan yang independen, badan yang mandiri. Kemudian juga ada badan yang untuk katakanlah mengakreditasi, untuk mengevaluasi. Jadi badan akreditasinya ada, untuk mengukur ketercapaian SNP ada badan akreditasi nasional. Jadi ada badan akreditasi nasional madrasah, badan akreditasi nasional non formal, BAN BNF gitu ya, itu juga ada. Lalu untuk yang perangkat kerja teknis di daerah itu ada LPMP Pak Yanto. Jadi ada LPMP-nya. Nah, semua perangkat ini BSNP, BAN maupun LPMP di dalam PP yang baru, PP 57 tahun 2021 tentang SNP itu hilang, tidak ada. Bahkan tidak diatur Pak Yanto gitu.
Lalu terkait dengan badan yang memiliki tugas dan fungsi standarisasi penjaminan dan pengendalian mutu itu di dalam PP dia hanya mengutip pasal di dalam Undang-Undang Sisdiknas. Jadi dikutip ulang pasal 35 itu. Jadi menurut saya agak aneh bahwa seharusnya tentang badan ini itu seharusnya diatur Pak Yanto di dalam peraturan pemerintah. Bagaimana tugas pokok, fungsinya, lalu mungkin kriteria penentuan anggotanya, mungkin juga sifatnya ya apakah badan ini akan independen atau kemudian terintegrasi di dalam kementerian, misalkan seperti itu. Harusnya ada Pak Yanto. Sehingga saya melihat di PP 57 tentang Standar Nasional Pendidikan ini pengaturannya itu belum memenuhi amanah dari Undang-Undang Sisdiknas pasal 35 yang mengamanatkan terkait dengan badan yang untuk pengembangan, penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan itu diatur di dalam PP. Gitu, Ya, Pak. ya, harusnya di PP 57 itu kan menyebut nomenklatur, Pak Doni ya, tetapi baru disebutkan konsepnya saja, nomenklaturnya tidak jelas, sehingga ini ada lompatan hierarki aturan perundangan dari undang-undang itu harusnya diatur di PP, kemudian PP itu diterjemahkan ke dalam peraturan menteri. Nah, saat ini seolah-olah kan dari undang-undang itu mau diatur oleh peraturan menteri mengenai standar. Ya, betul Pak Yanto, karena di dalam pasal terkait dengan di PP 57 itu di pasal 34 itu hanya ada 4 pasal Pak Yanto. Jadi pasal pertama pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi standarisasi penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan. Lalu tidak ada penjelasannya. Kemudian yang pas ayat berikutnya, badan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertanggung jawab kepada menteri. Jadi badan ini bertanggung jawab kepada menteri langsung gitu. Lalu kemudian hanya dijelaskan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, badan yang dimaksud ayat 1 tadi dapat melibatkan pakar. Nah, padahal penjelasan tentang tugas dan fungsi badan nggak ada gitu ya. Jadi ini agak aneh, ada loncatan memang Pak Yanto, dan ini tentu saja memberikan kewenangan lebih besar ya kepada menteri, artinya yang harusnya diatur di level peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah itu kan melibatkan sesuatu yang lintas kementerian ya Pak Yanto ya. Artinya ada Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kemendikbud, lalu mungkin sekarang dengan Ristek, Dikti, lalu kemudian Kemendikbudristek ya. Ini kan harus diatur Pak Yanto. Nah, ini tidak ada. Iya. Nah, sekarang kan kementerian itu mengandalkan apa yang disebut norma, standar, prosedur, kriteria yang ada, dan apakah itu sebetulnya kewenangan untuk mengatur di daerah atau memang itu untuk pusat Pak Doni, sebagaimana tertuang dalam undang-undang nomor berapa yang mengatur pemerintah daerah itu Pak Doni? Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 Pak Yanto. Iya. Oke. Nah, ya, jadi saya melihat begini Pak Yanto, karena PP 57 itu kenapa didesain seperti itu, karena ada latar belakang perubahan Undang-Undang Otonomi Daerah, yaitu Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Nah, yang menarik menurut saya Pak Yanto, di dalam pengaturan terkait dengan pemerintah daerah ini, kalau kita melihat sebenarnya pendidikan itu dibagi, aturan pemerintahan itu dibagi dalam 3 jenis urusan pemerintahan Pak Yanto. Jadi misalkan urusan pemerintahan yang sifatnya absolut, konkuren, dan urusan pemerintahan umum gitu ya, itu di pasal 9. Nah, pendidikan itu masuknya di konkuren. Yang konkuren itu apa? Yang urusan pendidikan pemerintahan yang konkuren itu maksudnya adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota gitu. Dan urusan yang konkuren ini masuk di dalam urusan yang sifatnya itu urusan pemerintahan wajib Pak Yanto. Jadi bukan pilihan. Karena konkuren dan wajib, maka pemerintah baik pusat maupun daerah itu harus memberikan pelayanan dasar. Dan urusan pemerintahan ini yang terkait dengan pelayanan dasar ini harus ditentukan di dalam yang disebut standar pelayanan minimum. Jadi sebenarnya dengan konsep konkuren wajib yang kemudian wajibnya ini
terkait dengan pelayanan dasar, maka sebenarnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu sama-sama memiliki tanggung jawab, Pak Yanto, untuk Ya. memastikan bahwa pelayanan minimum itu dipenuhi. Gitu. Jadi PP 57 kesannya seolah-olah itu kami Kemdikbud itu dengan pemerintah daerah itu dua lembaga yang berbeda, Pak Yanto. Nah, Ya, ya, ini nggak pas gitu. Karena kalau konkuren itu pembagiannya bukan hanya masalah pemenang, tetapi ya. sebenarnya pembagian tanggung jawabnya, Pak Yanto. Kalau yang absolut semuanya pemerintah pusat. Kalau konkuren itu artinya Kemdikbud, Ristek juga punya tanggung jawab untuk terpenuhinya standar nasional pendidikan yang didesain. Jadi pembuatan norma dan standar ini sebenarnya norma yang dipakai untuk menjamin hak-hak asasi warga negara dalam pendidikan. Jadi nggak bisa kemudian kementerian hanya bisa membuat desain standarnya saja, tapi kemudian dia tidak membantu mengeksekusinya atau hanya mengatakan, oh kami ini punya kewenangan untuk membina dan mengawasi saja, Pak Yanto. Nah itu Ah, tidak bisa menurut saya, karena di dalam aturan ini sebagai konkuren tanggung jawab bersama, gitu, pemerintah pusat dan daerah, gitu. Kalau begitu, bisakah saya mengatakan bahwa NSPK itu sebetulnya adalah suatu standar, ya jenis standar untuk seharusnya mengeksekusi standar nasional pendidikan, Pak Doni. Bisa nggak seperti itu? Itu sendiri bukan standar yang harusnya dipersepsikan atau diperlakukan atau didefinisikan sebagai standar nasional pendidikan. Gimana Pak Doni? Nah, ini persoalannya ada dua pendekatan, Pak Yanto. Karena terkait dengan standar, itu Kemdikbud dia bisa mendesain standar kerjanya sendiri, gitu Hmm. ya. Untuk misalkan unit kerja di direktorat mendesain standarnya sendiri, gitu. Tetapi untuk standar nasional pendidikan, ternyata itu juga diamanatkan dalam Undang-Undang Pemda, Pak Yanto. Ini yang jadi masalah juga, gitu. Iya, iya, Jadi iya. di dalam definisi di lampirannya Undang-Undang Pemda itu tugas pemerintah pusat itu mendesain standar nasional pendidikan. Jadi menetapkan. Hmm. Jadi di situ dikatakan dia menetapkan. Maka sebenarnya urusan pemerintah pusat dalam hal standar nasional pendidikan itu ya dia masuk di NSPK-nya itu Pak Yanto, S-nya itu standarnya gitu. Ah, Tetapi ini ada dua sebenarnya kalau di dalam undang-undang pemerintah daerah itu ada dua cara Pak Yanto. ya, Bagaimana pemerintah itu menetapkan standar nasional pendidikan yang membantu penyelenggaraan urusan pendidikan di daerah. sejarah ya. Jadi ada dua cara Pak Yanto. Pertama, kementerian melaksanakannya sendiri. Jadi standar norma itu yang membuat kementerian sendiri. Jadi diintegrasikan di dalam direktorat unit terkait sehingga nanti unit ini kemudian bertanggung jawab pada menteri gitu. Jadi standarnya dibuat di unit kementerian lalu kemudian bertanggung jawab semuanya pada menteri ditetapkan dalam Permendikbud atau pemerintah pusat menetapkan standar nasional pendidikan itu melalui lembaga non pemerintahan Pak Yanto. Ah, Itu ya, juga bisa. Lembaga yang non pemerintahan tetapi kemudian itu di bawah kendalinya pemerintah, berarti di bawah kendali presiden langsung. ya, Meskipun nanti dalam penetapannya bisa saja ditetapkan dalam bentuk Permendikbud misalkan. ya, Itu enggak masalah. ya, Nah, tampaknya Undang-Undang Otonomi Daerah ini PP menurut saya kalau di Undang-Undang Otonomi Daerahnya, Undang-Undang Pemdanya itu ada dua kemungkinan. Tetapi di dalam PP 57 dan di dalam Perpresnya tampaknya semua hal yang terkait dengan norma, standar, kriteria itu kriteria itu nanti semuanya diambil alih oleh kementerian Pak Yanto. ya, ya. Jadi tidak diberikan kepada lembaga non pemerintahan gitu. Yang di masa lalu mungkin gambarannya seperti BSNP ya. Karena Ya. BSNP sebagai lembaga mandiri independen, dia itu bukan di bawah menteri, dia mitra sejajar dengan menteri. Hmm. Gitu. Karena Ya, ya. ini perbedaannya Pak Yanto. Kalau lembaga untuk yang penjaminan pengembangan standar itu independen, mandiri, dia bisa lebih fokus karena dia akan menyerap aspirasi dari seluruh warga negara yang aspirasi tentang hak-hak pendidikan itu harus dipenuhi oleh negara gitu. Ya. Jadi lebih independen, maka bisa jadi BSNP itu di masa lalu dia berbeda pendapat dengan menterinya. Makanya kan kalau ada menteri itu kurang tepat kebijakannya, BSNP memberikan rekomendasi karena itu bagiannya Pak Yanto. Hmm. Nah, Ya. ini dua hal yang berbeda tata caranya gitu. Kalau sekarang semuanya diakuisisi di dalam unit kerja di kementerian, nah persoalannya itu nanti bagaimana memastikan bahwa standar yang dibuat kementerian itu melindungi hak-hak dasar rakyat Indonesia, mengakuisisi seluruh proses pemikiran terkait standar,
Karena standar nasional pendidikan itu merupakan konsensus Pak Yanto. Oke. Bukan pilihan suka-sukanya gitu. Atau karena menterinya bisa ini, maka ini yang dipakai. Karena menterinya punya program ini, maka ahli-ahli pengembang standarnya dipilih saja yang satu aliran. Nggak bisa seperti itu Pak Yanto. Karena kalau seperti itu nanti ketika kita ditanyakan di dunia internasional itu akan menjadi bermasalah. Karena ada kajian-kajian akademik yang memang harus dipertanggungjawabkan. Begitu Pak Yanto. Ya, saya kira PP 57 itu sebagai PP baru itu kan memang revisinya dari PP 19 yang sudah diubah 2 kali itu Ya betul. kan tidak komprehensif. Itu hanya untuk kepentingan sesaat Pak Doni ya. Yang terutama kepentingan untuk AN misalnya. Yang dulu-dulu juga diubah karena juga kepentingan untuk UN. Kemudian sebelumnya diubah untuk kepentingan kurikulum. Harusnya UN, AN, kurikulum itu kan mengacu PP. Jadi ketika mengalami kesulitan, gampang sekali sebuah pasal PP itu disesuaikan. Ini sebetulnya tanda baik dengan di bawah bendera fleksibilitas atau tanda buruk bahwa kita tidak memiliki sistem kerja yang standar gitu. Menurut Pak Doni gimana? Ya, menurut saya ini tanda yang kurang baik ya Pak Yanto ya. Karena menurut saya PP 19 itu kan memang berubah berganti-ganti karena kepentingan menterinya Pak Yanto. Ya. Jadi misalkan nih zamannya Pak Anies Baswedan, lalu terkait dengan ujian nasional yang tidak sebagai syarat kelulusan, maka PP-nya diganti. Hanya pasal itu saja. Ya. Lalu kemudian terkait dengan ujian UASBN gitu ya, lalu itu diganti gitu. Jadi memang hanya kepentingan sesaat jangka pendek menterinya gitu. Nah, kalau PP 57 ini dia itu menghapus semuanya Pak Yanto. Jadi yang dulu yang baik, yang baik-baik ada di sana itu dihilangkan semua, terus kemudian diganti semua program baru di menteri yang baru ini Pak Yanto gitu. Nah, ini ya mungkin bisa dikatakan kalau tergesa-gesa ya mungkin bisa dikatakan tergesa-gesa, tetapi menurut saya kurang komprehensif Pak Yanto. Buktinya terkait dengan badan standar yang untuk pengembangan, pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan, itu di PP tidak ada bentuknya kayak apa gitu. Ya. Itu artinya kan yang mendesain PP ini nggak punya konsep Pak Yanto tentang bagaimana standar nasional pendidikan ini nanti dikembangkan gitu. Ya. Tapi yang ada dalam pikiran mereka, ya sudah nanti ini kita tarik aja semua di kementerian, kita bereskan di internal kita sendiri. Nah inilah yang seringkali dalam tulisan-tulisan saya sebut, inilah elitisme kebijakan di kementerian itu. Jadi hak-hak pendidikan rakyat Indonesia untuk seluruh warga negara dari Sabang sampai Merauke ditentukan oleh elitisme di dalam Senayan. Nah ini kan membahayakan sekali Pak Yanto. Ya. Gitu. Dan ini nanti ini pertanyaan terakhir Pak Doni. Ini Ya. kan BSNP akan hilang karena PP 57 itu. Dan standar akan dibikin oleh masing-masing direktorat di kementerian. Ya. Menurut Pak Doni, ini pertanda lebih baik atau lebih buruk dilihat dari tata kelola untuk tegaknya checks and balances di dalam sebuah tata kelola Pak Doni. Gimana Pak Doni? Ya ini menurut saya yang akan berisiko itu adalah hak-hak yang harus diperoleh rakyat Indonesia dalam bidang pendidikan secara adil Pak Yanto. Ya. Karena misalkan kita ambil analogi di dalam industri, standar itu bisa ada 2 kelompok Pak Yanto. Yang satu dibuat oleh industri itu sendiri, perusahaan membuat standar untuk memastikan produknya itu bagus gitu ya, tentu saja. Tetapi standar ini dibuat yang internal untuk keberlangsungan kualitas dari pabrik ini sendiri. Tapi ada juga standar dibuat oleh eksternal atau kelompok konsumen untuk memastikan bahwa pelanggan atau pengguna jasa itu mendapatkan haknya Pak Yanto. Standar ini menjamin keadilan bagi pengguna. Nah, bahkan kalau perlu standar yang dibuat oleh eksternal ini kemudian ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kalau misalkan standar itu dibuat sendiri oleh Kemendikbudristek, siapa yang menjamin bahwa itu semua untuk kepentingan siswa, bukan untuk kepentingan penyusun standar, untuk kepentingan penyelenggara pendidikan masyarakat, bukan untuk kepentingan unit di birokrat pemerintahan gitu. Atau misalkan gini contoh lain Pak Yanto, koki misalkan ya. Koki itu tugasnya memasak sesuai prosedur dan resep serta permintaan pelanggan gitu ya, konsumen. Dengan memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan pangan, ketentuan higienis, sanitasi, gizi dan lain-lain.
Tetapi kaidah pengelolaan pangan, standar higienis, sanitasi itu kan ditetapkan pihak luar, Pak Yanto. Nggak Oh bisa ya, ya. kokinya sendiri yang kemudian menetapkan ini, atau dia menentukan, wah masakanku enak lesat. Yang menentukan enak lesat itu kan user penggunanya, gitu Ya, Pak ya, Yanto. ya, 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 ya. Jadi ada Pak Yanto, misalkan saya buat roti nih, saya buat roti, membuat standarnya, oke gitu kan. Tetapi apakah roti yang saya buat itu terkualifikasi untuk dijual ke umum? Tunggu dulu, harus memenuhi kualitas SNI kan Pak Yanto. Ya, ya, SNI ya, siapa yang buat? Lembaga independen, bukan yang pembuat roti gitu kan. ya, ya. Lalu kemudian untuk menentukan katakanlah nih dia layak jual dan lain-lain, itu kemudian memenuhi standar higienis dan lain-lain, itu ada BPOM gitu ya. Maka BPOM itu dia ketat sekali, nggak cepet-cepet itu kemudian meskipun wah ini vaksin Nusantara sudah mulai cepat, lalu kemudian kenapa sih BPOM lambat nggak ini? Ya karena itu tadi BPOM itu bekerja berdasarkan kajian akademik, prinsip-prinsip yang memang berlaku, bukan demi kepentingan sesaat. Nah ini analoginya hampir sama dengan standar nasional pendidikan kita, Pak Yanto. Oh Jadi ya, kalau ya. pemerintah pusat yang mendesain standar sendiri, sementara dia sendiri itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap terjaminnya hak-hak dasar pendidikan warga negara Indonesia yang juga dilakukan di pemerintah daerah, karena ini kan hanya pelimpahan wewenang urusan, tetapi target sasarannya kan kualitas pendidikan, hak dan keadilan pendidikan. Nah, kalau ini mereka menentukan sendiri, pertanyaan kita adalah bagaimana mekanisme nanti untuk penentuan standarnya? Apakah ini ada kajian akademik dan lain-lain? Kita tahu peta jalan pendidikan aja ketika kita mintakan kajian akademiknya nggak ada Pak Yanto gitu. Udah beredar kemana-mana PowerPoint-nya gitu ya. Ya. Dan itu menjadi menarik karena kita kan ingat Pak Yanto waktu diundang di Komisi 10 ya BSNP ditanya kajian akademik. Nah kita juga nggak dapat kajian akademik nih peta jalan gitu. Sehingga bagaimana bisa memberi komentar gitu. Nah kalau proses penentuan standar nasional pendidikan nanti tidak sesuai pakem internasional Pak Yanto, yaitu mulai kajian akademik, ditelaah oleh tim ahli yang independen yang tidak membuat, lalu kemudian diperbaiki lagi, ada uji publik yang melibatkan berbagai macam pemangku kepentingan, user, penyelenggara, pemerintah daerah, masyarakat, orang tua, lalu kemudian diperbaiki, kemudian menjadi standar yang bagus. Wah, saya sangat khawatir nanti standar ini hanya demi kepentingan program dari kementerian. Kalau program kementerian masih mending, ini program menterinya saja Pak Yanto. Ya, ya. Padahal menteri itu dia nggak akan duduk di situ selamanya Pak Yanto. Tetapi rakyat Indonesia akan menjadi pemangku kepentingan utama selamanya, hak atas kualitas pendidikan dan keadilan, hak atas akses dan kualitas pendidikan. Ini yang harus diperhatikan di dalam nanti pengembangan standar. Kita akan menunggu Pak Yanto karena Permendikbud tentang tata kelolanya ini kan belum keluar ya, kita tidak tahu gitu. Meskipun BSNP jelas sudah tidak ada lagi, DPP tidak ada, lalu kemudian di Perpresnya tidak ada. Nah di Permendikbud kita belum tahu bagaimana, apakah badan yang berfungsi untuk pengembangan standar, lalu penjaminan mutu pendidikan itu, pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan itu ada diatur di situ, dan apakah dalam pengaturan itu ada unsur independensi dan partisipasi publik. Karena kalau tidak nanti itu menjadi bermasalah. Karena akan mudah sekali terjadi konflik kepentingan, standar dibuat hanya untuk bahwa kementerian bekerja itu sesuai dengan kebutuhannya saja, bukan melayani kebutuhan rakyat Indonesia. Ya, 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 ya. Ibarat koki tadi, Pak Doni ya, orang masak sendiri, dirasakan sendiri, dikatakan enak sendiri, jadi nggak ada eksternal. Betul. Dan kalau di Undang-Undang Pemuda karena itu konkuren itu bagi-bagi ya Pak Yanto, artinya tanggung jawab antara pusat dan daerah. Itu berarti pemerintah pusat tetap ikut bertanggung jawab atas terpenuhinya standar nasional pendidikan. Nggak bisa dia hanya menjadi semacam pembuat regulasi, pengawas, pembina saja gitu. Karena kegagalan pemerintah daerah memenuhi SNP itu adalah kegagalan pemerintah pusat juga di dalam melaksanakan tugasnya melindungi hak-hak warga negara Indonesia untuk pendidikan yang baik dan berkeadilan. Ya, ya, oke lah. Terima kasih Pak Doni. Nah, saudara-saudara, para pecinta suyanto.id, demikian tadi bincang-bincang kita mengenai bagaimana masa depan pendidikan kita ketika membuat standar di tingkat nasional ditiadakan dalam waktu singkat ini, dan pasti tiada ada dan akan diganti oleh pembuat standar yang berada di kementerian, dilaksanakan oleh direktorat-direktorat yang berkepentingan terkait dengan standar itu. Terima kasih Pak Doni atas kebersamaan. Sama-sama Pak Yanto, terima kasih atas diskusinya yang
menantang ya Pak Yanto ya. Ya, dan mudah-mudahan selalu sehat Pak Doni ya. Ya. Oke, sampai ketemu Pak Doni. Terima kasih Pak Yanto, dan sampai ketemu lagi para pemirsa Suyanto.id dimanapun Anda berada. Jangan lupa, mudah-mudahan kita akan ketemu lagi ya Pak Yanto. Insya Allah. Dalam tema lain yang lebih menarik. Ya, oke.